Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Amin. Sehat ya. Amin. Ini Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang sudah hadir? Ada Bu, Siapa? dua anak, Ya. Akbar sama Kosim. Abah dan Kosim. Iya. Kenapa? Dua anak dari sakit Bu. Semoga Abah dan Kosim diberikan kesehatan ya. Supaya Amin. depan bisa mengikuti pelajaran. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apakah ada yang ingin ditanyakan tentang berita? Ada Bu. Ya. Kita mengubahkan yang kita merupakan pengertian kita menurut para ahli mengutip dari buku ragu-ragu jurnalistik bagaimana menulis berita yang layak 2020 karya bagus Tito Edwin Wahono istilah berita berasal dari bahasa Persia. Ada pula yang menyebutnya berita berarti dan jangan tahu apapun yang telah terjadi. Secara umum berita bisa dilihat sebagai laporan tentang fakta ataupun itu terbaru yang sifatnya menarik benar atau mungkin sulit yang benar dan salah. Baik, terima kasih ya, Mas. Ini mau menginfokan agar teman-teman kalian bisa lebih kendala bahwa teks berita itu merupakan laporan yang isinya tentang fakta, fakta yang menarik, terus atau ide terbaru yang sifatnya benar, penting bagi sebagian masyarakat. Adapun fungsi dari berita yaitu berita disampaikan secara aktual, yaitu secara benar ya, dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu. Dari fungsi dari berita ini, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh berita itu?
peristiwa ini harus dilihat juga peristiwa itu tentang apa dan kenapa peristiwa itu terjadi, terus bagaimana kondisinya saat peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, ada sumber berita. Nah, ini tertulis biasanya terdapat di awal atau akhir berita. Nah, ini berarti peristiwa yang tadi dimaksud dalam berita itu sumbernya dari mana? Dari laporan warga ataupun dari internet. Untuk Ais ada penjelasannya. Nah, benar sekali di sini struktur teks berita yaitu orientasi adalah mengenai hal apa yang akan diberitakan. Misalkan itu adalah orientasinya. Terus peristiwa harus mengandung unsur mengapa dan motif. Di sini kenapa pembentukan ini terjadi? Artinya apa? Jadi ada sebab dan kemudian ada sumber berita. Biasanya terdapat di awal atau akhir. Nah, kalian itu melihat berita atau menulis itu dari mana sumbernya itu harus jelas ya. Apakah dari televisi, media massa, atau dari media sosial yang lainnya. Kita harus mencermati dengan baik. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam teks berita. Unsur dalam teks berita itu ada 5W1H atau yang biasa disingkat 5W1H. Yang pertama yaitu what atau apa. Ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Yang kedua ada wo, siapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan orang atau siapa yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kemudian ada where, di mana. Misalkan banjir bandang itu terjadi di mana? Pasti ada lokasinya. Lokasinya atau di daerah mana? Itu pasti terjadi. Kemudian ada kapan atau when. Kata ini digunakan untuk menanyakan tujuan. Tujuannya itu pada sore hari atau pagi hari, terus di tanggal berapa, siang apa atau berapa. Itu pasti ada. Kalau salah satu dari unsur berita ini tidak ada, maka bisa disebutkan berita ini kurang aktual. Kemudian ada why, kenapa? Kenapa kok banjir bandang bisa terjadi di daerah itu? Itu kan ada alasan. Kalau ada alasan berarti ada artinya. Terus ada how, bagaimana. Catatannya ini untuk menanyakan cara atau kronologis dari awal kejadian, pertengahan sampai akhir. Sesuai urutan peristiwa itu tidak boleh di atau dikurangi. Jadi kita harus menyampaikan berita sebenarnya. Baik, di sini kalian udah melihat video ya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks. Apakah dari kalian ada yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil dari kalian? Ya, boleh maju. Yaitu kita mesti mengenai tentang bukan orang juga. Terima kasih Ibu. Pasti amat. Selanjutnya, apakah ada yang bisa mengidentifikasi tentang kenapa terjadinya berita tersebut? Ya, silakan Ayun.
lagi. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana kronologisnya ya? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas keaktifan dan partisipasi paslonnya. Identifikasi dengan integritas. Baik, di sini Bapak menjelaskan apa yang terjadi dari yang tadi. Yang terjadi biasanya adalah kemudian siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut, yaitu ada geng motor dan polisi yang menggerbek. Kemudian di mana penggerbekan itu terjadi, yaitu di Jalan Putri Hijau, dan pelaku ditangkap di Makan Menteng Raya Medan. Kemudian kenapa kok bisa terjadi penangkapan tersebut? Yaitu karena geng motor tersebut menyusahkan warga di sekitar lingkungan. Jadi mereka memanggil polisi untuk menuntut. Kemudian bagaimana kronologis terjadinya peristiwa tersebut? Yaitu polisi menggerbek markas geng motor, lalu memeriksa anggota yang bersangkutan. Apakah sebelum-sebelumnya pernah melakukan tindakan semacam Baik, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau semuanya sudah paham, kita akhiri pelajaran hari ini sampai di sini. Dan semoga materi hari ini kita dapat memahami dan bisa mengalanjukannya dengan baik. Amin. Sekian dari itu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.